Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fardianti Fattah, mahasiswa Universitas Cendrawasih. Selamat datang kembali di podcast Cantik Cerita Asik Statistik. Saya sebagai moderator dan bersama narasumber kali ini oleh Bapak Richard Imbinai. Sebelum melanjutkan, saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini. Beliau merupakan statistisi ahli muda dan ketua tim statistik ekonomi distribusi BPS Kota Jayapura. Sebelum membahas topik inflasi di Kota Jayapura, kita ingin tahu nih Pak, apa itu inflasi? Jadi inflasi adalah fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara gradual atau bertahap secara terus-menerus. Contoh di sini ketika mungkin di tahun 2010 harga beras itu mungkin mencapai 6.000, tetapi ketika di tahun 2024 sekarang harga beras itu sudah mencapai 14.000 sampai 15.000. Atau juga inflasi ini bisa diartikan sebagai penurunan nilai uang. Artinya apa? Bahwa ketika di tahun 2010 kita memiliki uang 100.000. Pada saat kita pergi berbelanja di toko atau supermarket, dengan uang 100.000 ini kita bisa mendapatkan beberapa macam barang seperti beras, telur, gula, bahkan kita bisa mendapatkan kembalian untuk menabung. Tetapi ketika di tahun sekarang, uang 100.000 ini mungkin hanya bisa dapat beberapa barang saja, entah itu dia beras ataupun gula, tetapi tidak bisa mendapat banyak barang seperti yang ada di kondisi tahun 2010. Baik Pak, apa saja penyebab terjadinya inflasi? Baik, penyebab terjadinya inflasi ini ada beberapa hal. Mungkin yang pertama ini adalah demand dan supply. Kemudian peningkatan biaya produksi, kemudian jumlah uang beredar dan juga impor barang dari luar. Contohnya nih, ketika stok barang di pasar lagi banyak, kemudian permintaan barang itu sedikit, cenderung harga di pasaran itu turun. Tetapi sebaliknya, ketika stok di pasaran lagi sedikit, tetapi permintaan terhadap barang tersebut itu banyak, cenderung membuat harga di pasaran itu jadi naik. Baik Pak Icat, faktor penyebab inflasi berikutnya adalah peningkatan biaya produksi. Itu seperti apa Pak? Oke, biaya produksi meningkat. Jadi ketika misalnya barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, baik itu yang diproduksi oleh perusahaan, usaha, home industry atau usaha rumah tangga, jadi itu pasti mereka mengeluarkan namanya biaya produksi. Biaya produksi ini pasti ada yang digunakan untuk sebagai bahan baku, biaya produksi untuk upah rumah tangga, maupun biaya produksi untuk membeli mesin-mesin untuk memproduksi suatu barang di perusahaan atau usaha rumah tangga mereka. Contohnya biaya produksi bahan bakar. Ketika suatu perusahaan ingin memproduksi suatu barang, pasti membutuhkan namanya bahan bakar. Ketika bahan bakarnya itu naik, otomatis harga dari barang tersebut pasti juga akan naik. Kemudian penyebab inflasi selanjutnya yaitu jumlah uang beredar. Contohnya di sini ketika menjelang hari raya, pasti pegawai atau karyawan itu mendapatkan THR. Artinya apa? Bahwa masyarakat ini memiliki banyak uang. Nah, ketika masyarakat ini memiliki banyak uang, otomatis kemampuan daya beli masyarakat ini sangat tinggi. Mereka mau membeli apa saja yang ada di pasar. Penyebab inflasi selanjutnya itu impor barang dari luar. Contohnya di sini ketika suatu perusahaan
mau memproduksi tempe, otomatis bahan baku utama tempe kacang kedelai. Ketika kacang kedelai ini di luar negeri atau di negara lain itu naik, ketika kami mengimpor bahan baku kacang kedelai ini, ketika harganya naik, otomatis produksi barang tempe yang akan kita jual juga harga akan menjadi naik. Oh gitu ya Pak. Nah sekarang untuk kondisi inflasi di Kota Jayapura itu seperti apa Pak? Oke, jadi kami di BPS Kota Jayapura itu setiap bulan kami membuat bahan rilis berita resmi statistik terkait perkembangan indeks harga konsumen atau perkembangan inflasi di Kota Jayapura. Jadi dalam hal itu ada beberapa hal nih yang kami rilis dari berita resmi statistik yang kami rilis. Yang pertama yaitu di dalam itu ada namanya inflasi month to month, inflasi year to date, dan inflasi year on year. Inflasi month to month artinya indeks harga konsumen bulan ini dibanding dengan bulan sebelumnya. Kemudian kalau ditanya apa itu indeks, apa itu inflasi year to date, artinya indeks harga konsumen bulan ini dibanding dengan indeks harga konsumen pada bulan Desember. Selanjutnya yang dinamakan dengan inflasi year on year, artinya IHK bulan ini, tahun ini dibanding dengan IHK dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Tingkat inflasi month to month bulan Maret tahun 2024 itu sebesar 0,19%. Artinya secara rata-rata terjadi kenaikan harga barang dan jasa sebesar 0,19% di Kota Jayapura dibanding bulan Februari tahun 2024. Tingkat inflasi year to date di Kota Jayapura bulan Maret tahun 2024 sebesar minus 0,91%. Artinya secara rata-rata terjadi penurunan harga barang dan jasa sebesar 0,91% di Kota Jayapura dibanding bulan Desember tahun 2023. Kemudian inflasi year on year itu bedanya apa? Bedanya dengan inflasi year on year, pada bulan Maret tahun 2024 inflasi year on year Kota Jayapura sebesar 1,98. Artinya secara rata-rata terjadi kenaikan barang dan jasa sebesar 1,98% dibanding dengan bulan Maret tahun 2023. Terima kasih Pak Rizal untuk penjelasannya mengenai inflasi di Kota Jayapura. Ada beberapa hal yang dapat saya rangkum pada podcast kali ini. Pertama, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara gradual atau bertahap terus-menerus. Kedua, penyebab inflasi, demand dan supply, peningkatan biaya produksi, jumlah uang beredar, impor barang dari luar. Terima kasih telah menyaksikan podcast Cantik Cerita Aksi Statistik episode 2. Saya Nur dan salam sehat untuk sobat di mana saja. Ente cai ekonomi temar di Hanase, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan.